Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rosya Arumi Zuharo dengan NIM A5102000087 semester 6 dari kelas H. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai salah satu model pengembangan R&D, yaitu model pengembangan 4D. Adapun beberapa hal yang akan saya bahas di sini yaitu pengertian model pengembangan 4D, langkah-langkah model pengembangan 4D, dan juga kelebihan beberapa jenis model pengembangan R&D. Baik, langsung saja kita masuk pada pengertian model pengembangan 4D. Model pengembangan 4D merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh S. Tagarajan, Dorothy E. Samuel, dan Melvin E. Samuel. 4D sendiri merupakan singkatan dari Define, Design, Develop, dan Disseminate, atau 4 tahapan model pengembangan 4D. Model 4D terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada Define, atau pendefinisian. Kemudian yang kedua desain atau perancangan, yang ketiga develop atau pengembangan, dan yang keempat disseminate atau penyebaran. Nah, yang pertama ada tahap pendefinisian atau define. Kita sebagai pendidik harus menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengembangan pembelajaran. Nah, pada tahap ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada front-end analysis, yaitu tugas kita adalah memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran. Kemudian, tahap yang kedua ada learner analysis. Ini adalah mendapatkan gambaran karakteristik siswa baik dari latar belakang siswa, kemudian pemahaman yang dimiliki oleh siswa. Kemudian tahap yang ketiga ada konsep analisis. Di sini peneliti wajib mengidentifikasi konsep pokok yang akan disampaikan. Jadi, perangkat pembelajaran yang akan dibuat harus disesuaikan dengan konsep pokok yang akan disampaikan. Kemudian, ada teks analisis. Adalah ulasan yang menyeluruh tentang tugas dalam materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada specifying instructional objective. Nah, ini adalah perubahan perilaku yang diharapkan setelah belajar dengan kata kerja operasional. Setelah tahapan ini selesai, maka dilanjutkan pada tahapan yang kedua, yaitu desain. Pada tahapan ini, peneliti sudah merancang perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama, criterion test construction, yang berarti peneliti harus membuat tes acuan patokan disusun berdasarkan spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis. Kemudian ada media selection, yaitu di sini untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. Kemudian ada format selection. Format ini harus memenuhi kriteria menarik, kemudian memudahkan dan membantu dalam pembelajaran. Nah, ini penting karena tujuan pengembangan adalah membuat media atau membuat perangkat pembelajaran yang menarik dan mampu membantu dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ada initial design. Ini adalah rancangan seluruh perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilaksanakan. Dengan kata lain, pada tahapan ini kita sudah memiliki prototipe dari perangkat pembelajaran. Nah, setelah tahapan desain dilakukan, maka dilanjutkan pada tahapan yang ketiga, yaitu development, yaitu pengembangan itu sendiri. Nah, pada tahap ini, produk atau prototipe kita dilakukan expert appraisal
yaitu kegiatan validasi oleh ahli sesuai dengan produk yang dikembangkan. Saran yang diberikan digunakan untuk perbaikan pada produk atau prototipe yang kita buat sesuai dengan saran yang diberikan. Nah, setelah prototipe diberikan, maka dilakukan developmental testing. Ini dapat diuji pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Nantinya akan diperoleh data respon, reaksi, atau komentar dari sasaran pengguna produk. Nah, komentar-komentar ini akan dijadikan untuk memperbaiki produk hingga benar-benar menunjukkan kualitas produk yang ditetapkan sebelum disebarluaskan. Nah, setelah tahap developmental testing, ini ada tahap terakhir yaitu disseminate atau penyebarluasan. Nah, produk atau perangkat pembelajaran yang telah dibuat kemudian dilakukan validation testing, packaging, dan diffusion and adoption. Nah, pada validation testing ini untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Nah, produk atau perangkat pembelajaran yang telah dibuat itu nantinya efektif atau tidak. Kemudian setelah itu dilakukan pengemasan. Diskusi dan adaptasi dilakukan agar produk dapat digunakan atau dipahami cara pemakaiannya oleh orang lain. Di sini pada tujuan packaging, diffusion, and adoption. Nah, kemudian ada beberapa kelebihan dari model R&D. Di sini yang pertama ada kelebihan model R&D yaitu model 4D. Yang pertama, kelebihan dari pengembangan model 4D ini yaitu model ini lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Kemudian yang kedua, uraiannya tampak lebih lengkap dan sistematif. Dan yang ketiga, dalam pengembangannya melibatkan penilaian ahli, sehingga sebelum dilakukan uji coba di lapangan, perangkat pembelajaran telah dilakukan revisi berdasarkan penilaian, saran, dan masukan para ahli. Kemudian yang kedua, ada kelebihan dari model design based research. Salah satu kelebihan dari model design based research menurut Gerber DKK tahun 2014, model ini dapat menyelesaikan masalah individual maupun yang melibatkan banyak orang, sehingga dalam penelitian menggunakan model design based research tidak perlu menggunakan banyak subjek penelitian, 2 saja sudah cukup. Nah, kemudian selanjutnya ada kelebihan dari model Azure. Kelebihan yang pertama yaitu lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi ajar. Komponen tersebut diantaranya analisis pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penyampaian, penilaian proses belajar, dan penilaian belajar. Yang kedua, sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluasi. Yang ketiga, mengutamakan partisipasi pembelajaran dalam point require learner participation, sehingga diadakan pengelompokan kecil seperti pengelompokan belajar mandiri dan tim, serta penugasan yang bertujuan untuk memicu keaktifan siswa. Kemudian kelebihan yang keempat, model pembelajaran ini sangat sederhana dan dapat diterapkan sendiri oleh guru. Dan yang terakhir ada kelebihan dari model Plum. Model Plum dipandang lebih luas dan fleksibel karena pada setiap langkahnya memuat kegiatan pengembangan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik penelitiannya. Misalnya dalam langkah investigasi awal atau preliminary investigation, dapat memuat penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan ini juga dapat berupa penelitian awal yang hasilnya digunakan untuk pijakan dalam pengembangan selanjutnya. Nah, dalam kasus ini, desain penelitian merupakan desain penelitian dan pengembangan atau research and development. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai model pengembangan R&D yaitu model 4D yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.